Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke. Siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, di siang hari ini teman-teman seperti biasa saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, di siang hari ini seperti biasa saya pengen ngajak teman-teman ngobrol santai dalam rangka saling berwasiat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan segala kemungkaran dan menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, di siang hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang apa ya teman-teman, yang sering saat ini banyak diperbincangkan orang ya teman-teman. Sering gitu kan, akhir zaman, kata akhir zaman. Akhir zaman itu artinya zamannya itu udah terakhir, udah mau masanya akan sudah dekat gitu kan hari akhir, seperti manusia ya, ketika sudah tua udah mendekati akhir umurnya, akhir usianya, akhir hayatnya gitu kan. Manusia mau meninggal dunia akhir zaman, zamannya udah mau berakhir gitu kan. Itu yang sering mungkin teman-teman sering dengar. Dan daripada tentang akhir zaman tersebut memang ada beberapa banyak informasinya, tanda-tandanya yang mungkin ya teman-teman, sebagian dari kita saat ini sudah banyak mulai merasakan atau melihatnya, kalau saya rasa gitu kan. Coba nanti kita bahas ada beberapa tanda-tanda akhir zaman itu. Tanda-tanda akhir zaman itu sebetulnya sebagian ada di firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, dan sebagian juga ada di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan coba bahas sedikit-sedikit salah satu daripada hadis tanda-tanda akhir zaman. Jadi ada beberapa hadis, salah satunya hadis yang memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqarrabal zamanu fatakuna sanatu kasahr. Jadi dalam hadis ini diberitakan bahwasanya la taqumu sa'atu, nggak akan datang waktu hari akhir, yaumil akhir atau yaumil kiamah itu, hatta yataqarrabal zaman, kemudian sampai kemudian kalian merasakan yataqarrabal zaman, waktu itu serasa singkat ya. Fatakuna serasa akan fatakuna sanatu kasahar, sampai kalian kemudian merasakan bahwasanya 1 tahun itu berasa seperti 1 hari gitu kan. Nah, mungkin sekarang saya sendiri merasakan ya teman-teman, saya berapa hari ini saya sakit, kemarin ada 1 minggu ya, itu di rumah saya di kota Jogja sini. Biasanya saya tinggal di Bantul. Nah, ketika sakit ini saya kan nggak bisa apa-apa, cuman tiduran aja di rumah gitu kan. Saya kadang sering merasakan dari pagi sampai sore itu cepet banget. Bahkan 1 minggu saya nggak berasa, saya pikir itu cuman 2 atau 3 hari, nggak berasa, cepat sekali waktu itu ya teman-teman. Mungkin ini salah satu pertanda, bukan kita nyocok-nyocokin, tapi ini sebenarnya salah satu kebenaran ya, bahwasanya semakin dekat ke akhir zaman itu waktu bertambah singkat, bahkan sampai kemudian fatakuna sanatu kasahar, sampai kemudian kalian merasakan 1 tahun tuh berasanya 1 bulan. Nah, mungkin kita sendiri yang mulai bisa merasakan ya teman-teman, apakah pertanda-pertanda itu memang semakin hari semakin banyak bermunculan, dan sebenarnya kita rasakan ya teman-teman. Coba teman-teman rasain perasaan dari pagi ke sore itu cepat banget ya sekarang ya teman-teman. Itu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan juga ada hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La taqumu sa'ah, yang bunyi sebagai berikut, la taqumu sa'atu hatta ta'sura la taqumu sa'atu hatta taqsura zalazil. Jadi nggak akan datang waktu kiamat itu, akhir zaman itu nggak akan datang sampai kemudian kalian akan menemui banyak gempa di muka bumi. Ada tak
surat zalazil, kemudian banyak ya gempa di muka bumi. Nah ini yang saya rasakan sekarang juga 2 tahun belakangan ini teman-teman saya ketika dari Cianjur kemarin, kemudian saya pulang ke Jogja sekitar 1 tahun yang lalu gitu kan. Saya pikir sepertinya saya udah temuin sekitar 4 atau 5 gempa yang kecil-kecil gitu kan. Pertama kali itu ya di sini ada gempa kecil-kecil, kemudian di Cianjur sampai gempanya besar ya. Waktu itu sampai rusak, banyak kerusakan yaitu di kota Cianjur dan di area Cugenang sana. Begitu juga kemudian disusul ke arah Garut ya kalau nggak salah ya, Garut sana juga ada gempa. Nah beberapa waktu yang lalu juga di sini juga sempat ada gempa ya, gitu kan, gempa. Yang terakhir kemarin sekitar 1 minggu yang lalu, sekitar jam setengah 8 juga ada gempa. Waktu itu saya di rumah, saya di Bantul. Yang saya rasakan waktu itu ya lumayan kuat gitu, dan ketika saya buka di internet ternyata epicentrumnya di Pacitan ya gitu kan. Yang jelas pokoknya sekitar 1-2 tahun terakhir ini saya udah merasakan gempa yang kecil-kecil gitu kan, atau lindu kalau kata orang Jawa itu sekitar 5 kali ada lah teman-teman. Nah itu artinya kesononya kalau berdasarkan hadis tadi ya, hadisnya bunyi la taqumu sa'atu hatta tak surah zalazil, kata tak surah zalazil, agak susah katanya. Jadi nggak akan datang akhir zaman itu kecuali kalian akan banyak menemui gempa. Nah sekarang kan kita bisa rasakan, mungkin teman-teman di beberapa tempat juga banyak terjadi peristiwa gempa kan. Nah itu mungkin kita bisa merasakan sendiri. Apakah kesononya artinya kalau semakin ke akhir zaman semakin sering ya kita merasakan gempa. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu sa'ah hatta ta'uda ardul arabi murujau wal anha wa anhar. La taqumu sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujau wa anhar. Jadi nggak akan kalian menemukan akhir zaman atau hari kiamat itu kecuali nanti kalian menemukan ardul arabi, yaitu bumi Arab, murujau wa anhar, kemudian menghijau dan penuh dengan sungai-sungai gitu kan. Nah sekarang bukan cuman kita bisa lihat ya, mungkin kalau sekarang kan akses informasi bisa kita lihat di internet, bisa kita lihat di stasiun televisi. Sekarang kan semakin sering di dunia bumi Arab terjadi hujan ya. Sementara di sini sekarang hawanya panas, di sana kabarnya juga sekarang hawanya malah nggak begitu panas. Di bumi Arab sekarang banyak, bahkan di Saudi Arabia, di Kuwait gitu kan. Waktu terakhir saya juga ada ngobrol dengan teman-teman saya yang di Kuwait. Waktu dulu saya pernah kerja di Kuwait juga. Sempat malah dulu berapa tahun, sekitar 3 tahun yang lalu banjir besar ya gitu kan. Yang dulunya hujan itu nggak pernah ada, paling setahun sekali itu rintik-rintik ya. Paling sehari 2 hari gitu kan di Kuwait itu. Sekarang banyak hujan gitu kan, dan di beberapa tempat justru di Arab Saudi juga tampak mulai ada sungai gitu kan, dan rerumputan menghijau gitu kan. Berapa tempat itu memang sekarang memang di bumi Arab udah tumbuh rumputan menghijau gitu kan. Nah kita nggak tahu, memang sepertinya banyak hal-hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 1450 ya tahun yang lalu, sekarang mulai pada bermunculan. Nah itu tergantung kepada kita umat manusia gimana kita menyikapinya. Yang jelas itu peringatan kepada kita agar kita ya, namanya manusia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Jadi kita itu manusia pada hakikatnya diciptakan, manusia dan jin adalah hanya untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kenyataannya di dunia ini kan banyak godaannya ya teman-teman. Nah itu tadi tanda-tandanya, ini waktunya udah adzan teman-teman. Jadi teman-teman itu tanda-tanda akhir zaman gitu kan, yang sebetulnya kalau saya semakin percaya ya teman-teman, karena memang kesininya kita tanda-tanda itu menandakan memang apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW sekitar 1450 tahun yang lalu sudah mendekati, banyak bermunculan gitu kan. Terus apalagi yang mau kita raguin? Artinya di sini apa yang disebutkan semua itu benar adanya gitu kan. Dan kita sebetulnya kewajiban kita saat ini sangat berat, karena memang kehidupan saat ini teman-teman untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari itu berat, karena daily living cost saat ini tinggi, sementara
pengangguran, PHK itu ada terus. Pengangguran sementara juga pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh bangsa kita juga sibuk dengan urusan politik gitu kan. Di lain pihak juga resesi ekonomi seluruh dunia. Indonesia pun sepertinya ya mau nggak mau pastinya terpengaruh ketika Rusia sama Ukraina berperang, kemudian negara-negara NATO membantu dan Amerika. Ternyata Rusia tahan lama gitu kan. Negara NATO-nya, Eropanya sama Amerika Utara juga sampai saat ini juga mengalami resesi, masalah arah pembiayaan perang untuk membantu Ukraina. Akhirnya Indonesia juga pastinya kena arah produksi garmen, sepatu segala macam, ekspornya ke Eropa dan Amerika Utara. Apa kemudian efeknya lah PHK, pengangguran segala macam. Artinya akan semakin berat kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memang karena cobaan-cobaan fitnah di dunia ini sangat berat kan. Ya kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari dengan sangat berat, artinya luar biasa ya sekarang, karena memang lapangan kerja itu sangat kecil sekali, susah gitu kan, yang ada aja udah PHK. Artinya itu teman-teman, kita selalu ingat, tetap ingatkan bahwa di firman-Nya di Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun." Sebetulnya tugas kita yang utama apapun kondisi kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, dan segala sesuatu bahwasanya nanti amal yang pertama kali dihisab, dihitung ketika yaumil akhir adalah sholatnya. Ketika sholatnya bagus, sholat 5 waktu, insya Allah yang lainnya juga akan bagus. Dan ketika sholatnya buruk, sepertinya yang lainnya juga akan menjadi buruk. Yang dihitung pertama kali adalah sholatnya, sholat wajib. Oleh karena itu teman-teman, di sela-sela kesulitan kita, di sela-sela kesibukan kita yang luar biasa, yang kemungkinan besar bisa membuat kita lalai ya teman-teman, dari tugas utama kita sebagai khalifah atau hamba Allah yang diciptakan di muka bumi ini, kita tetap kalau bisa beristiqomah ya, berdoa selalu, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang sangat luar biasa. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, kemudian bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, dan bisa bantulah aku agar bisa melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Jadi ternyata kita kalau lihat doa ini, doa salah satu yang diajarkan Rasulullah SAW pada hamba-hambanya, pada umatnya itu kan, itu ternyata dalam ketaatan memang kita juga butuh bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat teman-teman, kita harus ucapkan doa ini secara konsisten. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahkan Rasulullah SAW ketika selesai sholat subuh pun selalu melakukan permintaan ya, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Allahumma ini as'aluka, ya Allah aku bermohon padamu, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik gitu kan. Rezeki banyak tapi kan mungkin kalau kita dari nipu orang gitu kan, mencuri segala macam, itu rezekinya kita dapat rezeki tapi rezekinya ya nggak baik. Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal, kemudian doa-doa amalan kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga amalan-amalan yang kemudian yang memang nggak ada aturannya, tuntunannya dari Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi Muhammad SAW, tentunya kita beramal tapi kemudian amalnya malah nggak dikabulkan ya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke gitu teman-teman, ini sekedar obrolan siang, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan saya akan selalu mendoakan teman-teman yang nonton video ini agar selalu mendapatkan pahala dan juga pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun saya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik anak, istri ataupun harta benda, itu semuanya fana dan akan hilang pada masanya nanti gitu kan. Dan kita pun, nyawa kita pun akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tiba waktunya. Dan segala sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, berapa pahala dan hari amal soleh itu kan, itu yang kekal gitu, yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.